Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nihil Ardianti. Di video ini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang telah saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh Ibu Nur Husnil Hatimah SPD MPD. Judul dari PowerPoint saya adalah Program Pengenalan Kosakata Bahasa Inggris melalui bermain berbasis perkembangan anak usia dini. Nah, program ini dibuat untuk membantu anak usia dini mengenal kosakata bahasa Inggris dengan cara yang menyenangkan dan sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Jadi, anak-anak tidak hanya belajar dengan menghafal, tetapi juga melalui bermain, bernyanyi, dan berinteraksi bersama teman-temannya. Selanjutnya, profil saya. Nama saya Nihil Ardianti dengan NIM H01245110 dari kelas C English Education 2024. Kemudian masuk ke bagian latar belakang. Nah, pada usia dini, anak berada pada masa yang sering disebut Golden Age atau masa emas perkembangan. Nah, pada masa ini kemampuan bahasa, sosial, emosional, dan cara berpikir anak berkembang dengan sangat cepat. Karena itu, pembelajaran untuk anak usia dini harus dibuat menarik agar mereka mudah memahami materi. Nah, dalam program ini saya menggunakan metode bermain karena anak-anak biasanya lebih cepat belajar melalui pengalaman langsung dibandingkan hanya mendengarkan penjelasan. Selain itu, kegiatan bermain juga membuat anak lebih aktif dan tidak mudah bosan saat belajar bahasa Inggris. Selanjutnya ada profil perkembangan peserta didik usia 5-6 tahun. Dari aspek kognitif, anak-anak di usia ini lebih mudah memahami sesuatu melalui gambar, warna, simbol, dan benda konkret. Mereka juga memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap hal-hal baru. Dari perkembangan bahasa, anak mulai mampu memahami instruksi sederhana dan meniru kata-kata baru yang mereka dengar. Oleh karena itu, usia ini sangat baik untuk mengenalkan kosakata bahasa Inggris sederhana. Kemudian dari perkembangan sosial emosional anak mulai senang bermain dan bekerja sama dengan teman-temannya. Mereka juga mulai belajar mengikuti aturan dan berani tampil di depan orang lain. Sedangkan dari perkembangan motorik, anak sudah aktif bergerak seperti berlari, melompat, menari, dan menggunakan alat belajar dengan lebih baik. Karena itu, kegiatan pembelajaran perlu melibatkan aktivitas fisik agar anak lebih antusias. Selanjutnya masuk ke rancangan pembelajaran. Tema pembelajaran yang saya pilih adalah pengenalan kosakata hewan atau animals. Nah, durasi pembelajarannya itu sekitar 30 menit. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu agar anak dapat mengenal dan menyebutkan beberapa nama hewan dalam bahasa Inggris. Kemudian mampu menghubungkan gambar dengan kosakata yang sesuai, serta berani mengucapkan kosakata tersebut dengan percaya diri. Selain itu, anak juga diharapkan dapat aktif mengikuti permainan bersama teman-temannya dan menirukan gerakan hewan yang dipelajari. Jadi, pembelajaran tidak hanya fokus pada bahasa, tetapi juga melatih keberanian dan kemampuan sosial anak. Kemudian pada langkah kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan diawali dengan pembukaan. Guru memberi salam, menyapa anak-anak, lalu berdoa bersama sebelum belajar. Setelah itu, anak-anak diajak bernyanyi lagu sederhana agar suasana belajar menjadi lebih menyenangkan dan anak lebih semangat mengikuti pembelajaran. Nah, pada kegiatan inti, guru mulai mengenalkan kosakata hewan menggunakan gambar atau flashcard seperti cat, dog, bird, fish, and rabbit. Nah, anak-anak kemudian menirukan cara pengucapannya bersama-sama. Setelah itu, guru mengajak anak bernyanyi lagu bertema hewan. Misalnya, Old MacDonald Had a Farm. Nah, dengan bernyanyi, anak-anak biasanya lebih mudah mengingat kosakata baru karena mereka belajar sambil menikmati kegiatan. Kemudian ada permainan tebak gambar hewan. Nah, dalam kegiatan ini, guru menunjukkan gambar secara acak, lalu anak menyebutkan nama hewan tersebut dalam bahasa Inggris. Nah, kegiatan seperti ini dapat melatih daya ingat dan keberanian anak untuk berbicara. Selain itu, ada juga Animal Movement Game, yaitu permainan menirukan gerakan hewan. Misalnya, rabbit melompat, bird mengepakkan tangan, dan fish bergerak seperti berenang. Nah, aktivitas ini membuat anak lebih aktif dan pembelajaran menjadi tidak monoton. Selanjutnya pada bagian penutup.
Nah, guru mengulang kembali kosakata yang telah dipelajari, melakukan tanya jawab sederhana, lalu memberikan apresiasi kepada anak atas partisipasi mereka selama pembelajaran berlangsung. Setelah itu, pembelajaran ditutup dengan lagu perpisahan dan salam. Kemudian pada bagian justifikasi. Nah, program ini dipilih karena disesuaikan dengan karakteristik perkembangan anak usia 5-6 tahun. Pada usia tersebut, anak lebih mudah belajar melalui kegiatan yang nyata dan menyenangkan dibandingkan pembelajaran yang terlalu formal. Oleh karena itu, saya menggunakan media seperti flashcard, lagu permainan, dan gerakan hewan agar anak lebih mudah memahami kosakata bahasa Inggris. Nah, dengan melihat gambar dan melakukan aktivitas secara langsung, anak dapat lebih cepat mengingat kosakata yang dipelajari. Selain itu, kegiatan bermain bersama juga membantu perkembangan sosial dan bahasa anak. Anak dapat belajar berinteraksi, bekerja sama, serta lebih percaya diri saat berbicara dan mengikuti kegiatan di kelas. So, pembelajaran ini bukan hanya bertujuan mengenalkan bahasa Inggris, tetapi juga mendukung perkembangan anak secara menyeluruh, baik dari aspek bahasa, sosial, maupun motorik mereka. Kemudian pada bagian media dan sumber belajar, media yang digunakan antara lain flashcard bergambar hewan, video animasi pendek, lagu anak-anak bertema hewan, speaker, laptop, dan kartu permainan. Nah, media visual dan audio dipilih agar anak lebih tertarik dan mudah memahami materi. Untuk sumber belajar, program ini menggunakan buku bahasa Inggris anak usia dini, video edukatif, lagu pembelajaran, serta materi yang disusun guru sesuai tema pembelajaran. Selanjutnya pada bagian penilaian atau evaluasi, penilaian dilakukan melalui observasi selama kegiatan berlangsung. Guru mengamati bagaimana kemampuan anak mengenal kosakata, cara pengucapannya, keaktifan dalam kegiatan, serta rasa percaya diri mereka saat belajar. Bentuk evaluasi dilakukan melalui tanya jawab sederhana, permainan tebak gambar, dan pengamatan saat anak bernyanyi maupun bermain bersama. Kemudian pada bagian refleksi kritis perancang, saya menyadari bahwa pembelajaran bahasa Inggris untuk anak usia dini harus benar-benar disesuaikan dengan karakteristik perkembangan mereka. Anak-anak akan lebih mudah belajar jika suasana pembelajaran dibuat menyenangkan, interaktif, dan tidak terlalu membebani mereka. Nah, melalui penyusunan program ini juga, saya belajar bahwa guru perlu kreatif dalam memilih metode pembelajaran agar anak tidak cepat bosan dan tetap aktif selama kegiatan belajar berlangsung. Next, pada bagian referensi, saya menggunakan beberapa sumber teori dan jurnal yang berkaitan dengan perkembangan anak usia dini serta pembelajaran bahasa Inggris untuk anak. Baik, mungkin itu saja dari saya dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.